Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Auliani dengan NIM 2303863, kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Di video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai landasan sosiologis pendidikan. Landasan merupakan sebuah pondasi atau tempat awal dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan pendidikan merupakan suatu proses bimbingan yang diberikan kepada anak didiknya. Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang dalam interaksinya terdapat pendidikan. Sosiologi pendidikan juga sebuah pendekatan sosiologis yang diterapkan pada lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi sosiologis pendidikan. Yang pertama ada eksplanasi. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis proses sosial, ketimpangan, dan perumusan kebijakan pendidikan agar lebih efektif dalam menangani masalah. Yang kedua, ada prediksi. Fungsi ini digunakan untuk memprediksi kondisi dan masalah pendidikan yang diperkirakan akan muncul di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada utilisasi. Fungsi ini digunakan untuk menangani masalah yang dialami di masyarakat seperti lapangan pekerjaan dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan sosiologis pendidikan. Apa sih tujuan landasan sosiologis pendidikan ini? Landasan sosiologis pendidikan diciptakan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Yang kedua ada menemukan hubungan antara proses mendidik dan proses sosial. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Ciri-ciri sosiologis, yang pertama ada empiris. Ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab ia bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, ada teoritis. Peningkatan fase penciptaan dari yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu yang lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Yang ketiga, ada kumulatif. Sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan yang ada di masyarakat. Yang membuat teori-teori itu akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Yang keempat, ada non-etis. Karena teori ini menceritakan apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Sosiologi dapat diterapkan melalui keluarga, teman sebaya, atau lingkungan masyarakat, televisi dan media digital. Selanjutnya, ada teori sosiologi. Yang pertama ada fenomena. Untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam kondisi tertentu untuk menemukan fakta atau penyebab. Yang kedua, ada konflik. Teori yang memandang perubahan sosial terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi berbeda dengan kondisi semula. Yang ketiga, ada struktural fungsional teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general teori. Ciri utamanya adalah adanya kepercayaan pandangan tentang fungsinya secara nyata dan berada di luar diri. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa.
Macam-macam norma yang dianut oleh pengikutnya ada paham individualisme, paham kolektivisme, dan paham interferalistik. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Paham integralistik negara melindungi warga negaranya selaras, selasi, dan seimbang antara hak dan kewajiban, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan musyawarah untuk mufakat dan kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.